Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingin menjelaskan resume yang telah saya buat di bab 3 dan bab 4. Di bab 3 ini ada strategi penjualan. Nah, yang pertama itu sebelum menjual pasti kita harus yang namanya punya kemampuan dasar dari seorang penjual itu kayak gimana sih? Pertama, kalian mesti harus tahu produk yang kalian jual tuh seperti apa, gunanya untuk apa, dan penggunaannya seperti apa, kelemahannya apa, harga, biaya, dan kelebihan dari produk yang kalian jual sama produk yang lainnya itu seperti apa. Nah, terus yang kedua itu ada penampilan yang dimana selain kita menjual produk kita juga harus dengan penampilan kita sendiri. Misalnya tepat waktu pada saat kerja. Terus yang ketiga kemampuan bergaul, dimana setelah penampilan, setelah kita berbicara, kemampuan kita untuk bergaul, bagaimana cara kita berbicara dengan orang, berkomunikasi dengan konsumen. Tuh. Terus yang keempat, dapat membantu calon pembeli dalam mengambil keputusan, yang dimana kita gimana caranya kita meyakinkan seorang konsumen untuk membeli produk yang kita jual, tapi tidak memaksa gitu. Terus yang kelima, ada manfaatkan peluang agar pembeli benar-benar membeli produk Anda. Tuh. Terus yang kedua ada pasar sasaran, yang dimana merupakan strategi pemasaran produk asuransi yang sebenarnya dari asuransi adalah perlindungan nilai ekonomi seseorang atau kumpulan. Strategi pemasaran produk asuransi adalah sama dengan menawarkan produk yang bersifat maya atau tidak tampak, seperti produk dana pasar uang, obligasi, produk saham. Nah, strategi pemasaran produk asuransi tersebut antara lain, yang pertama seperti yang tadi, kemampuan dasar, pelajari dulu produk asuransi secara konsisten. Terus buatlah nama-nama yang akan Anda kunjungi, yang artinya kalian tuh sudah punya nih nama-nama calon-calon konsumen yang akan kalian tawarkan. Terus habis itu biasanya tuh kita khususnya asuransi jiwa itu biasanya menawarkan kayak saudara, teman dekat, atau sahabat. Terus yang terakhir, siapkan proposal ilustrasi produk yang akan Anda jual. Nah, kalau misalnya untuk proposal ini biasanya untuk asuransi kumpulan kayak untuk perusahaan. Biasanya itu agen sih yang menjalankan untuk presentasi. Gitu. Terus buatlah janji terlebih dahulu, yang dimana sebelum kita berkunjung biasanya buat janji dulu sama si partner atau nasabah ini. Atau bisa juga langsung berkunjung atau bermain kayak ngumpul sama teman-teman, terus habis itu kalau enggak main ke rumah teman deket gitu. Atau main ke rumah pacar juga bisa. Terus lakukan aktivitas prospek ini minimal 3 atau 2 kali sehari. 2 atau 3 kali. Tuh. Terus prospek asuransi ada 3. Itu ketahanan polis yang rendah.
Iya, iya merupakan ya prospek asuransi. Satu, ketahanan polisi yang rendah, yang dimana kemungkinan renewal bisnis kecil atau hasil citra buruk gitu. Terus melampaui batas waktu pembayaran, kadaluarsa atau lapse. Yang kedua, waktu pelayanannya terlalu banyak. Misalnya untuk underwriting itu dia nggak prosesnya tuh nggak sekaligus gitu. Jadi ada tahap-tahapnya gitu. Justru malah tahap yang harusnya tidak ada malah ada gitu. Itu malah waktunya tidak efisien gitu. Terus premi yang sering menunggak itu juga memakan waktu. Terus cara bayar premi bulanan atau triwulan itu juga termasuk memakan waktu yang banyak karena dia bulanan ya, jadi agak banyak gitu. Kalau misalnya tahunan atau 6 bulan sekali itu lebih enak. Terus klaimnya ingin cepet-cepet itu kayak apalagi kalau udah nggak sesuai prosedur itu kayak takutnya nanti kedepannya tuh bakalan susah gitu loh untuk detail-detail kejadiannya itu tuh kadang susah. Terus rasio kerugian perusahaan kita menjadi tinggi, ya benar. Premi yang rendah, terus habis itu lapse, sama klaim yang besar gitu. Terus ada 9 tahap penjualan. Yang keempat ada 9 tahap penjualan. Yang pertama itu ada pencarian calon pelanggan, yang tadi yang tadi kayak di atas, kayak presentasi, teman-teman dekat gitu. Itu biasanya jadi target-target pasar asuransi jiwa. Terus yang kedua persiapan. Nah, persiapannya ini kayak yang biasanya kayak setelah mendapat calon pelanggan, kita sebagai agen atau perusahaan asuransi masih tahu nih produk apa nih yang pelanggan ini butuhkan gitu. Terus pendekatan presentasi yang tadi dilakuin sama agen, presentasi ke perusahaan-perusahaan, terus menghadapi konflik dalam proses penjualan. Terus habis itu keenam ada penutupan penjualan sama follow up. Nah, ini nomor 89 harusnya tadi nomor 1 sama 2. Yang harusnya tuh menganalisis proses penjualan yang sedang dijalankan. Yang dimana kita harus cari tahu nih baik dari sisi sales person maupun calon pelanggan harus tahu berapa penjualan terakhirnya, berapa lama prosesnya berjalan, bagaimana setiap tahapan yang dijalankan, yang 7 tahap tadi. Terus membedakan tindakan calon pelanggan yang dimana kamu harus maksudnya kita nih sebagai perusahaan pihak dari perusahaan asuransi atau pialang mesti tahu nih masing-masing individu calon pelanggan kita tuh kebutuhannya apa, sifatnya seperti apa gitu. Ini studi kasusnya banyak banget sih. Tapi ini ini tuh Alibaba restoran yang di Bogor, yang dimana mereka ini menawarkan berbagai jenis makanan dari Timur Tengah, namun
karena apa namanya mereka belum mencapai target penjualan dan tingkat persaingan dalam bisnis restoran tinggi di Bogor, jadi mereka apa namanya akhirnya berinovasi dan seperti kayak memberikan diskon, khusus menu khusus untuk pelajar, gitu sih, memberi kartu saran. Bisa kalian baca itu di bab kedua, yaitu pengenalan asuransi jiwa. Gimana apa sih pengertian dan prosesnya, bisa dilihat sama kalian. Pemasaran asuransi jiwa adalah satu proses menciptakan utilitas. Utility adalah kemampuan suatu produk atau pelayanan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kebutuhan untuk asuransi jiwa adalah penyediaan perlindungan atas jiwa seseorang calon tertanggung, yaitu berupa polis asuransi jiwa. Prosesnya gimana sih? Gitu kan? Pertama, pemenuhan kebutuhan konsumen. Kedua, merancang dan mengembangkan produk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya nomor 2 nih, kayak COVID yang terjadi nih sekarang, apa namanya semua perusahaan asuransi berlomba-lomba membuat produk kesehatan COVID-19 dengan kebutuhan para nasabahnya atau calon tertanggungnya, dan biasanya preminya juga lumayan, kalau mungkin kalau buat kita mahasiswa preminya lumayan mahal ya, agak 1 jutaan lah, 1 juta ke atas gitu. Itu sih yang ketiga, penentuan harga tadi, penentuan harga dan pelayanan itu juga harga juga menentukan ya suatu produk itu bisa terjual, bisa maksudnya penjualannya bisa bagus atau tidak gitu. Pelayanan pun juga begitu. Terus 4, mempromosikan barang-barangnya atau produk-produknya. Lanjut, bauran tentang asuransi jiwa. Di sini aku pakai metode mix marketing 7P. Pasti pada tahu kan, kayak produk, price, place, promotion, people, process, sama physical evidence. Itu kalian pasti tahu lah ya, kayak produk itu produk apa yang harus kita jual, terus kira-kira range harganya nih berapa ya gitu, yang di pasarannya gitu, dan harganya ini sesuai dengan bahan yang kita gunakan untuk produk itu. Terus place, tempat kita menjual produk atau barang juga harus istilahnya lingkungan tempatnya tuh harus mendukung, kayak dekat dengan universitas misalnya, atau dekat dengan perkantoran. Terus promotion itu biasa ada di bab 2 ya kalau nggak salah. Iya, ada di bab 2 pembahasannya kita itu ada cara di bab 1 deh kalau nggak salah. Di bab 1 tuh kayak strategi promosi itu ada di sana yang tadi kita jelasin. Terus 5, people ini tuh lebih kayak ke sumber daya manusianya ya. Terus proses, gimana sih proses produk ini dijual gitu. Terus physical evidence itu kayak physical evidence. Kalau
physical evidence ini kayak kayak bukti fisik gitu, bukti fisik dari si penjual dalam menjual produknya. Jadi ada bukti fisiknya gitu. Kalau misalnya asuransi jiwa, bukti fisiknya itu biasanya polis asuransi jiwa ya. Nah, terus lanjut di sini ada evolusi pemasaran. Bisa dilihat yang dimana tahun 1920 itu tuh yang mana barang yang bagus itu udah pasti laku gitu, udah pasti dibeli gitu. Terus di tahun 1950 yang dimana mulai bermunculan nih cara promosi dengan iklan gitu. Itu banyak banget. Terus habis itu kalau terus 1950. Nah, masa pemasaran ini yang dimana si produsen ini tuh dituntut untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu. Nah, kalau 1990 itu dimana hubungan jangka panjang dengan pelanggan kepada jangka panjang antara produsen dan pelanggan itu menentukan kesuksesan si produsen ini gitu. Nah, di tahun 2002 itu yang namanya seperti 2000 itu di mana kita mulai internet, media sosial itu kan mulai muncul tuh. Nah, di situ si produsen ini mulai menjual produk-produknya di berbagai media gitu, seperti kayak sekarang ini malah kita bisa belanja online kan lewat aplikasi doang gitu. Next, gini aja lah ya. Nah, lanjut studi kasusnya. Studi kasusnya ini aku ngambil dari kasus PT Asuransi Bumi Asih Jaya, yang dimana dia ini mengalami gagal bayar ya, karena keuangannya nggak bisa gagal bayar karena dia salah investasi ya kalau nggak salah. Jadi dia nggak mampu untuk membayar klaim para nasabahnya, sehingga dia mendapat semacam hukuman. Kalau di sini hukumannya itu hukumannya itu mana ya? Kalau di sini tuh hukumannya ada perizinannya perizinannya di itu ya, hukum perizinannya tuh diperketat gitu. Oke, selesai deh. Ada yang mau tanya? Teman-teman? Coba ke slide yang pertama, Put. Kenapa? Ke slide yang awal lah. Oh, slide yang awal ya? Wait. Share screen. Slide yang awal ya? Ini ya? Iya, bentar. Mau nanya deh nih,
Saya Fasya Novel Sabira. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena HP saya lagi bermasalah kamera depannya. Ya. Nah, saya ingin bertanya Put, untuk yang peluang pasar, jadi bagaimana cara kita untuk dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada sehingga produk yang kita jual tuh benar-benar memang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Mungkin itu aja. Udah cukup. Aja. Udah jelas, Put? Jelas. Ada lagi yang lain? Yang lain? Pasti aja nih yang nanya. Sambil nunggu, jawab dulu aja kali ya. Jawab aja dulu kali ya. Aku jawab ya. Kalau misalnya yang aku pahami ya dari resume yang aku buat, yang dimana memanfaatkan peluang agar benar-benar membeli produk Anda itu kayak caranya tuh kayak balik lagi sih ke kitanya, gimana cara kita bergaul gitu. Ke nomor 3 lagi, gimana cara kita bisa tahu kayak gimana ya ngomongnya. Kalau misalnya yang nomor 5 ini sih lebih ke cara kita berbicara, bergaul, gimana cara kita bisa kita membawakan produk kita menjelaskan produk dengan baik, dan seperti kayak menjelaskan kelebihan dan kekurangannya dari produk kita, dan apa aja manfaat produk yang didapat nasabah dari produk yang kita tawarkan. Gitu sih. Jawab nggak, Fasya? Cukup ngejawab kok, Put. Makasih ya. Jawab, oke. Thank you. Yang lain? Yang lain? Nggak ada ya? Oh, ada yang chat? Oh, nggak ada. Firas enggak. Kenapa, Firas? Ya udah, nggak ada yang nanya nih. Ya udah, lanjut aja kali ya ke sesinya Agita. Yuk, Agita, boleh. Cukup, oke.